dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi bantuan dan kesempatan sehingga saya bisa berdiri pada saat ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin pasti semua Apa kabar semuanya? Saya yakin semua pasti baik-baik saja, bukan? Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu iman kepada Allah yang meliputi pengertian iman, dalil tentang perintah beriman kepada Allah, pengertian wujudullah, pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan sama wa sifat, dan tentunya pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membahas iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ada 3 hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Ja'iri sebagai dalil akli iman kepada Allah SWT. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca, tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Dalil aklu iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi. Mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunnatullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari 2 kata. Wujud yang diartikan kebenaran dan disambungkan dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud sekalipun telah terang bagi akal tetapi dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaannya. Allah adalah al-awal dan al-akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dipakai beberapa qanin, aturan atau hukum. Salah satunya, qanun ilahi adalah segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada yang menjadi sebab perubahan tersebut. Wujud artinya wajib. Segala sesuatu tidak bisa terlepas dari salah satu kemungkinan wajib, mustahil atau mungkin. Hudus artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis atau baru, ada alasannya, bukan sesuatu yang qadim atau tidak berawal. Nidam artinya aturan atau teratur. Seluruh alam semesta seperti bulan, matahari, dan planet beroperasi secara teratur. Tauhid Subhanahu wa ta'ala. Esensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkan baik dalam zat, asma wa sifat maupun af'al atau perbuatannya. Secara sederhana, tauhid dapat dibagi dalam 3 tingkatan atau tahapan, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah, mengimani Allah atau mengimani Allah satu-satunya Rabb.
Yang kedua, tauhid mulkiyah atau mengimani Allah sebagai satu-satunya Malik. Yang ketiga, tauhid ilahiyah atau mengimani Allah sebagai satu-satunya ilahi. Ini berdasarkan firman Quran surat Al-Fatihah ayat 1-3 yang artinya ayat pertama dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rububiyah. Secara etimologis, kata Rob mempunyai arti menciptakan, memberi rezeki, memelihara, mengelola, dan memiliki. Dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah seperti berdoa, meminta, bertawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada Allah selain Allah termasuk sikap zalim yang besar di sisinya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Dalil tauhid uluhiyah Allah salah satunya ialah Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Al-asma wa sifat. Al-asma artinya nama-nama dan as-sifat artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode iman dengan al-asma wa sifat ada dua itsbat. Maksudnya mengimani bahwa Allah memiliki asma wa sifat yang menunjukkan kemahakesempurnaannya. Misalnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan lain-lainnya. Kedua, nafsu. Maksudnya menafikan atau menolak segala asma wa sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya. Misalnya dengan menafikan adanya makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau menafikan adanya anak atau orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubung dengan hal tersebut perlu diperhatikan. Yang pertama, janganlah memberi nama-nama Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, jangan menyamai atau memiripkan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan perbuatannya dengan makhluk manapun. Yang terakhir yang saya akan bahas adalah pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terbebasnya jiwa manusia dari takut mati. Hal itu karena seorang mukmin yakni bahwa manusia pasti mati dan kematian itu ada di tangan Allah. Yang kedua, terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapat rezeki. Yang ketiga, terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Yang keempat, hati yang selalu ingat kepada Allah. Yang kelima, terbebasnya manusia dari penghambaan terhadap nilai-nilai jahiliyah. Yang keenam, sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Yang ketujuh, terbebasnya jiwa manusia dari sikap zalim. Yang terakhir, terbebasnya akal manusia dari segala bentuk khurafat. Dengan demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gotta get up. You gotta get up and make a move. 'Cause the world will never